Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqah ar-rabi'ah sanabhath anwa'ul majaz. Ismi Tajfiryal Alia Anjumi wa Shadiqati Safira Pratiwi. Wa sa'abhathu anwa'ul majaz, ta'riful majaz wa anwa'uhu. Al-majazu huwa al-lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu fi istilahil mukhatabi. Majaz adalah lafadz atau makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya atau maksudnya tidak sesuai asal ketentuan yang telah ditetapkan baginya atau wadiknya di dalam istilah pembicaraan. Contohnya, arti lafadz sholat menurut arti bahasa atau lughatnya itu adalah doa. Atau lafadz fi'lu secara bahasa yang berarti pekerjaan, hadas atau masa, pekerjaan baru. Langsung saja, kemudian wa anwa'ul majaz katsiratun ahammiha al-majazul mursal wa huwa al-maqsudu bidzati wa sayati majazu yusamma al-majazul aqli wa yajri fil isnadi. Thumma fil majazi al-lughawi al-mufrad al-mursal wa alaqatuhu. Al-majazu al-mufrad al-mursal huwa al-kalimatu al-musta'malatu qasdan fi ghairi ma'naha al-asli li mulahadati alaqatin ghairil musyabahah ma'a qarinatin dalatin ala adami iradatil ma'na al-asli. Yakni majaz mursal adalah kata yang sengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya karena melihat hubungan yang bukan berupa penyerupaan serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya. Kemudian majaz mursal itu sendiri memiliki beberapa alaqah. Di antaranya yang pertama adalah asbabiyah. Asbabiyah atau sebab. Yakni kaunu asyai'i al-manqulu anhu sababan wa mu'athiran fi ghairihi. Adanya makna yang dipindahkan itu merupakan sebab dan memberi pengaruh pada lainnya. Contohnya, ra'at al-masyiyatu al-ghaitha. Binatang itu makan tumbuh-tumbuhan. Lafadz al-ghaitha ini diberi makna tumbuh-tumbuhan. Padahal kan tumbuh-tumbuhan itu bahasa Arabnya an-nabatu. Sebab lafadz al-ghaitha itu artinya hujan, merupakan sebab bagi tumbuhan-tumbuhan itu. Dan qarinahnya adalah lafdhiyah, yaitu lafadz ra'at. Sebab alaqahnya dari segi makna yang dipindahkan. Alaqah yang kedua yakni al-musababiyah atau akibat, yakni ayyakuna al-manqulu anhu musabbaban wa athara syai'a akhar. Adanya makna yang dipindahkan merupakan hal yang disebabkan dan akibat bagi sesuatu yang lain. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan, dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Nah, ayat ini ditafsiri dengan matoron yusabbibu rizqo, hujan yang menyebabkan rizki. Jadi lafadz rizqon yang asal maknanya rizki bermakna mator atau hujan, karena hujan menjadi sebab rizki. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-kulliyah. Nah, al-kulliyah yakni kaunu asyai'i mutadamminan lil maksudi wa li ghairihi. Adanya makna yang disebutkan menyimpan hal yang dimaksudkan dan lainnya. Kalau contoh dalam Al-Qur'an yang saya cantumkan dalam makalah, yakni yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menyumbat telinganya dengan jarinya. Ayat di atas ditafsiri dengan anamilahum, artinya ujung jari mereka. Pertanda atau qarinahnya adalah keadaan haliyah, yaitu menurut umumnya mustahil memasukkan keseluruhan jari dalam telinga. Atau contohnya, ada contoh lagi, syaribtu ma'an naili. Aku telah minum air sungai Nil. Yang dimaksudkan pada contoh di atas adalah sebagian dari air sungai Nil dengan pertanda atau qarinah berupa lafadz syaribtu. Kemudian alaqah yang keempat al-juz'iyah.
Al-juz'iyah yakni mengucapkan juz atau sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Kaunu al-madhkuru dimna syai'in akhor, adanya lafadz yang disebutkan menyimpan makna sesuatu yang lain. Contohnya fatahriru raqabatin, fatahriru raqabatin mu'minatin. Kemudian alaqah yang kelima al-lazimiyah, al-lazimiyah yakni kaunu asyai'i yajibu wujuduhu inda wujudi syai'in akhar, adanya sesuatu pasti terwujud dikala sesuatu yang lain terwujud. Contohnya tola'at dau'u, cahaya telah terbit. Contoh tersebut diberi makna matahari, jadi lafadz ad-dau'u itu adalah majaz mursal. Alaqahnya adalah lazimiyah, sebab cahaya akan terwujud ketika matahari terbit. Yang dianggap di sini adalah kelaziman yang khusus, yaitu tidak dapat dipisahkan. Kemudian alaqah yang keenam al-malzumiyah. Al-malzumiyah yakni kaunu asyai'i yajibu inda wujudihi wujudu syai'in akhar, adanya sesuatu pasti terwujud ketika sesuatu yang lain terwujud. Contohnya mala'at asyamsu al-makana, matahari itu telah memenuhi tempat. Lafadz asyamsu diberi makna cahaya, jadi lafadz asyamsu adalah majaz mursal. Alaqahnya adalah malzumiyah, sebab bila matahari terwujud maka terwujudlah cahaya, dan qarinah dari kalimat ini adalah lafadz mala'at. Kemudian alaqah yang ketujuh al-aliyah yakni alat. Kaunu asyai'i wasitotun li'isoli athari syai'in ila akhor, adanya sesuatu merupakan perantara atau alat untuk menyampaikan pengaruh sesuatu kepada lainnya, atau maknanya merupakan alat bagi perkara yang dipindah. Contoh firman Allah, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Contoh tersebut ditafsiri dzikron hasanan, artinya buah tutur atau ucapan yang baik. Jadi lafadz lisanun dengan menggunakan arti dzikru hasanun merupakan ma'lut, yakni majaz mursal. Alaqahnya adalah al-aliyah, sebab lisan adalah sebagai alat dalam buah tutur yang baik. Kemudian alaqah yang ke-8 yakni at-taqyidu. Huwa kaunu asyai'i muqayyadan biqayyidin au aktsara, adanya sesuatu itu dibatasi dengan suatu batasan atau lebih banyak, atau lebih singkatnya takyid ini artinya adalah pembatasan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Safira Prativi. Saya Safira Pratiwi di sini akan melanjutkan alaqah dari majaz lugawi. Yang ke-9 adalah al-umumu huwa kaunu syai'i syamilan likatsirin, adanya suatu mencakup hal banyak. Contohnya am yahsudunan nasa, ataukah mereka dengki dengan manusia. La an-nasa yang dimaksud adalah Muhammad. Fannasu majazul mursal alaqatul umum. Yang ke-10 al-khususu huwa kaunul lafdi khassan bisyai'in wahidin ka itlaqi ismi syahsi alal qubilati, adanya lafadz memang khusus untuk sesuatu yang satu, seperti mengucapkan nama seseorang untuk menghendaki suku. Contohnya Rabi'ah wa Quraisy, suku Rabi'ah dan suku Quraisy. Yang ke-11 i'tibaru ma kana huwa nadru ilal maudi ay tasmiyati syai' bismi ma kana alaihi. I'tibaru ma kana
memandang apa yang telah lalu. An-nadhru ilal madhi, memandang kepada masa yang telah lewat atau masa lalu. Contohnya, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Atau dengan kata lain, alladzina kanu yatama tsumma balagu, anak-anak yatim memasuki masa dewasa. Fal yatama majazul mursal alaqatuhu i'tibaru ma kana wa hadza idza jarayna ala an dalalata sifata ala al-hadiri haqiqatihi wa alaima adahu majaz. Yang ke-12, i'tibaru ma yakunu huwa an-nadru ilal mustaqbali wa dzalika fima idza atlukus musyai alaima ya'ulu ilai, memandang apa yang akan terjadi. An-nadru ilal mustaqbali, memandang kepada masa yang akan datang. Contohnya, inni arani a'sil khomro, bahwa aku memeras anggur. Dengan kata lain, asiron ya'ulu amruhu ila khomrin, memeras anggur yang pada akhirnya menjadi arak atau khomer. Li'annahu halin asaruhu la yakunu khomran, fal alaqatu huna i'tibaru ma ya'ulu ilaihi. Yang ke-13, al-haliyatu hiya kaunu syai' halan fi ghairi wa dzalika fima idza dzakara lafdul hali wa uridul mahalla lima bainahuma minal mulazimah. Tentang haliyah. Nahwu fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka mereka berada dalam kekal di dalamnya. Fal muradu min rahmatil al-jannatul lati tahillu fiha rahmatullah. Makna dari kata rahmat adalah jannah, surga yang di dalamnya terdapat rahmat Allah. Fafihi majazun mursal alaqatuhu haliyah. Yang ke-14, al-mahalliyah hiya kaunu syai' yahmilu fihi ghairi wa dzalika fima idza dzakara lafdul mahallu wa uridu bihil hali fi, adanya suatu menjadi tempat bagi yang lain. Wa dzalika fima idza dzakara, mengucapkan perkara yang bertempat, namun yang dikehendaki adalah tempatnya. Contohnya, falyad'una dia wal muradu may yahillu finnadi. Yang ke-15, al-badaliyah hiya kaunu syai' badalan an syai'in akhar, adanya sesuatu sebagai pengganti dari sesuatu yang lain. Contohnya, fa idza qadaitumus shalah, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu. Wal muradu al-ada'u, menyelesaikan atau menunaikan. Yang ke-16, al-mubdaliyah hiya kaunu syai' mubdalan minhu syai'in akhar, adanya suatu itu digantikan oleh suatu yang lain. Contohnya, akal dama Zaidin, aku makan darah Zaid. Aidiyatuhu, yang berarti denda. Faddamu majazul mursal alaqatul mubdaliyah, maka darah merupakan majaz mursal alaqatuhul mubdaliyah li'anna damu mubdalun anhu diyah, darah diganti dengan kata denda. Yang ke-17,
Al-mujawiratu hiya kaunu syai'i mujawiron li syai'in akhar. Mohon maaf, tulisannya salah. Untuk yang benar adalah al-mujawiratu hiya kaunu syai' badal kaunu syai' mujawiron li syai'in akhar. Adanya sesuatu itu berdekatan dengan sesuatu yang lain. Seperti kalamtul jidara wal amud. Aku berbicara kepada orang yang di dekat tembok dan tiang. Ay jalisa bijawarihima. Fal jidaru wal amud majazani mursilani alaqatuhuma al-mujawirah. Yang ke-18, at-ta'alluqul ishtiqaqi huwa iqamatu sighah maqama ukhra. Menempatkan suatu bentuk lafadz pada tempatnya bentuk lain. Contohnya, ka'idlaqul masdaru 'alal ismi al-maf'ul, mengucapkan bentuk masdar untuk arti maf'ul. Fi qauli ta'ala sun'allahi alladzi atqana kullu syai', yang berarti perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Yang berarti dibuat oleh Allah. Qaidlaku ismul fa'ili alal masdar, mengucapkan fa'il untuk arti masdar. Fi qouli ta'ala laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak seorang pun yang berdusta tentang kejadiannya. Ay takdzib atau pendustaan. Ka'idlaku ismul fa'ili alal ismil maf'ul, mengucapkan bentuk fa'il arti maf'ul. Fi qaulihi la asimal yawma min amrillah, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah. Ay la ma'sum, tidak ada yang dilindungi. Ka'idlaku ismul maf'uli ala ismil fa'ili, mengucapkan bentuk maf'ul untuk fa'il. Fi qouli ta'ala hijaban masturo, sesuatu dinding yang tertutup. Ay satiron atau satir. Materi yang kedua yakni ta'riful majazul aqli wa alaqatuhu, mengenal majaz aqli dan hubungannya. Al-majazul aqli huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahi min ismu fa'ilin aw ismu maf'ulin aw masdar ila ghairi ma huwa lahu fi dhahiri minal mutakallimi li alaqatin ma'a qarinatin tamna'u min ayyakunal isnadu ilaima huwa lahu. Majaz akli adalah menyandarkan fi'il atau sesuatu yang semakna dengan fi'il dalam artian yang berupa isim fa'il atau isim maf'ul atau masdar kepada dirinya secara dhahir, yaitu berupa mutakalim, karena adanya alaqah yang menghalangi beserta qarinah yang berupa isnad ila ma huwa lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tajuddin Al-Arya Anjumi akan menjelaskan bagian subbab ashhuru ala qatil majazil akli. Alaqah majaz akli yang masyhur. Yang pertama, al-isnadu ila zaman, menyandarkan pada zaman. Contohnya, man sarrohu zamanun sa'athu azmanun, barang siapa yang disenangkan oleh suatu masa atau zaman, maka dia akan disengsarakan oleh zaman. Maksudnya menyandarkan kata sengsara dan bahagia kepada zaman, dan orang itu tidak melakukannya. Intinya orang itu
maksud dari kalimat ini intinya orang itu tidak boleh bersenang-senang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, al-isnadu ilal makan, menyandarkan pada tempat. Contohnya, wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Nah, maksud dari contoh ini menyandarkan kata mengalir al-jaryu kepada lafadz sungai al-anhara, yang mana dia adalah tempat-tempat air. Sungai kan tempat-tempat air. Jadi yang dimaksud jariyatun itu adalah sesuatu yang mengalir airnya. Kemudian yang ketiga, al-isnadu ila sababi. Contohnya, inni lamin ma'syarin afna awa iluhum qilal kamatu ala ainal mahamuna. Kemudian yang keempat, al-isnadu ilal masdar kaqauli Abi Firas al-Hamdani, menyandarkan pada masdar. Contohnya, sayudzakiruni qaumi idza jaddahu wa fil lailati dzulumai yaftaqidu al-badro. Kaumku akan mengingatkanku ketika mereka bersungguh-sungguh sesungguh mereka dan purnama hilang di malam yang gelap. Maksudnya lafadz jaddu ini disandarkan pada lafadz jaddu setelahnya. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh, dan yang bersungguh-sungguh itu bukan kaum itu, tapi orang yang melakukan, yakni al-jadu, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi dimajaskan ke qaumi itu. Majasnya qaumi itu. Kemudian yang kelima, isnadu mabuniya lil fa'il ilal maf'ul, menyandarkan sesuatu pada suatu lafadz yang mabni majhul atau mabni maf'ul kepada mabni fa'il. Contohnya, ja'altu baini wa bainaka hijaban masturon. Aku menjadikan di antaraku dan di antaramu hijab yang tertutup atau hijab yang ditutup. Masturon ini kan artinya yang ditutup atau yang tertutup. Jadi masturon itu sebenarnya yang dimaksud adalah lafadz satiron, artinya yang menutup. Jadi yang dimaksud pada kalimat ini adalah hijab yang bisa menutupi, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.